Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang jawab cuma 2 orang sih? Yang lain kemana ya? Ibu ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, semangat. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita sebaiknya membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu minta atau ada yang mau mengajukan diri nih untuk memimpin doa? Ayo, siapa yang mau, yang berani? Siapa? Tidak ada yang mau mengajukan diri? Ibu tunjuk ya. Raisa deh. Oke teman-teman semua, angkat tangan kalian. Doa akan dibacakan menurut bacaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan atau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Anak-anak Ibu hadir semua nggak hari ini? Halo anak-anak Ibu, hadir semua nggak hari ini? Hadir, Bu. Oke, Ibu panggil aja ya. Safriati, hadir nggak Safriati? Bu. Iya, Gebrina? Hadir, Bu. Sonia? Oke, hadir semua ya. Pintar dan rajin sekali anak Ibu, Masya Allah. Nah, sebelum memulai materi hari ini, Ibu ingin tahu nih, apakah anak-anak Ibu masih mengingat materi sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya kita belajar tentang apa nih anak-anak? Tentang teks narasi. Ada yang bisa sebutin? Contohnya, contoh teks narasi itu ada apa saja ya? Anak Ibu? Ada apa saja contoh teks narasi? Iya, Raisa? Nggak tahu. Yang lain? Novel, Ibu. Iya, ada novel. Terus ada apa lagi? Cerita fabel. Iya, ada cerita fabel, ada cerita tentang misalnya tentang esai pun itu termasuk dalam teks narasi, namun itu termasuk dalam cerita non-fiksi. Kalau kalian sebutin tadi itu termasuk dalam cerita fiksi. Baik, anak-anak Ibu, karena Ibu rasa anak-anak Ibu sudah masih mengingat materi sebelumnya, sekarang Ibu ingin melanjutkan materi hari ini. Kita hari ini belajar tentang apa kira-kira anak-anak Ibu? Perubahan bumi yang disebabkan oleh manusia. Iya, benar sekali Raisa. Kita hari ini belajar tentang perubahan bumi yang disebabkan oleh manusia. Nah, sebelum Ibu memaparkan lebih lanjut, kalian harus tahu dulu tujuan kita belajar hari ini untuk apa. Oke, tujuan kita mempelajari perubahan bumi yang disebabkan oleh manusia itu. Ibu harap nantinya kalian peserta didik sebagai peserta didik mampu merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi yang terjadi karena faktor alam maupun faktor perbuatan manusia. Kemudian Ibu harap nantinya kalian mampu menjelaskan dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Oke, jadi alur kegiatan pembelajaran hari ini, kalian yang pertama akan ya seperti sekarang kalian mendengar Ibu menjelaskan dan tanya jawab. Kemudian Ibu akan melampirkan video YouTube tentang perubahan muka bumi. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok.
Nah, baik anak-anak, selanjutnya Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu nih kepada kalian. Lingkungan rumah kalian itu bersih atau tidak ya anak-anak? Bersih atau tidak nih? Bersih. Bersih. Yang lain? Yang tidak jawab, apakah kotor? Kok tidak jawab? Bersih, Bu. Bersih, Bu. Alhamdulillah bersih. Nah, kira-kira kalau kotor, biasanya itu penyebabnya karena apa ya? Karena apa ya anak-anak Ibu? Malas menyapu. Iya, malas menyapu, pinter Sezia. Yang lain, kira-kira apa kalau misalnya lingkungan rumah kita itu kotor, penyebabnya apa? Apa ya? Raisa? Karena suka membuang sampah sembarangan. Iya, suka membuang sampah sembarangan, malas menyapu, tidak segera membuang sampah. Artinya kita menimbun sampah di tempat sampah sehingga banyak lalat yang berkeliaran di sekitar itu. Itu juga akan menyebabkan lingkungan rumah kita menjadi kotor. Nah, selanjutnya, kalian ngerasa nggak anak-anak kalau bumi yang kita tinggali saat ini makin lama makin rusak? Kalian ngerasa nggak ya? Ngerasa tidak? Rasa, Ibu. Ngerasa. Contohnya apa sih? Contohnya apa? Apa tadi, Bu? Kalian ngerasa tidak kalau misalnya bumi yang tempat kita tinggali ini semakin lama semakin rusak? Karena menipisnya ozon. Benar, itu merupakan salah satu penyebabnya ya Raisa, sehingga menyebabkan kita merasakan panas yang berlebih seperti yang terjadi saat ini. Bisa juga nih Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Yang dulunya kita lihat kiri dan kanan banyak pepohonan, sekarang sudah mulai tidak ada. Yang dulunya udara masih bersih, sekarang menjadi tercemar. Yang dulu rimbun asri hijau. Nah, sekarang kita lihat hutan gimana anak-anak? Banyak yang Gundul. Iya, banyak yang gundul. Oke. Next Raisa. Oke, itu penyebabnya ada dua macam. Ada dari peristiwa alam atau faktor alam itu sendiri, dan ada dari faktor atau ulah manusia. Nah, bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia. Disebut dengan peristiwa alam. Nah, peristiwa alam yang tidak Gempa bumi. Iya, ada gempa bumi. Apa nih, Bu? Apa? Safriati? Angin topan, Ibu. Ya, ada angin topan, ada gunung meletus, ada tsunami. Nah, itu merupakan contoh bumi yang rusak akibat faktor alam, bukan dari ulah manusia. Nah, anak-anak, tapi perubahan bumi yang paling mengerikan nih, itu bisa terjadi dari kita sendiri, dari bawaan kita sendiri, dari manusia, faktor dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Contoh kecilnya yang kalian sebutin tadi apa ya? Apa anak-anak? Membuang Sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan, Ibu. benar, membuang sampah sembarangan, apalagi kalau sampahnya dibuang ke sungai. Kalian pernah nggak ngelihat teman atau tetangga kita yang membuang sampah ke sungai? Pernah nggak? Atau sering? Pernah kan? Nah, itu merupakan contoh perbuatan yang tidak baik ya anak-anak, dan tidak bisa ditiru, karena ketika kita membuang sampah ke sungai, maka itu akan menyumbat sungai sehingga akan menyebabkan terjadinya banjir. Nah, lalu selanjutnya setelah menyebabkan terjadinya banjir, dia juga bisa membuat air tercemar. Karena apa? Karena sampah plastik yang dihanyutkan ke dalam sungai. Permasalahan apa yang terjadi ketika hal yang tadi dilakukan oleh manusia?
Manusia kan membutuhkan udara. Udara yang kita butuhkan, udara yang kotor atau yang bersih, anak-anak ibu? Bersih. Iya, udara yang bersih. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan udara yang bersih dan yang kita hirup itu banyak polusi, apa yang akan terjadi kira-kira sama kita anak-anak? Akan menyebabkan penyakit pernafasan dan membuat lingkungan juga menjadi tidak sehat. Nah, selanjutnya ketika kita sebagai manusia, kita butuh air atau tidak anak-anak? Pastinya butuh kan? Iya. Ya, butuh air untuk apa anak-anak? Untuk minum. Untuk minum, untuk mencuci, untuk apa lagi? Untuk mandi. Nah, jika kita membutuhkan itu tapi kita tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, itu akan berdampak kepada siapa? Kepada kita, kepada orang lain, atau gimana anak-anak? Ya juga Ibu. Iya, kepada manusia, kepada kita, kepada teman kita, kepada lingkungan dan semuanya. Akibatlah kita sendiri. Nah, perilaku manusia lainnya yang menyebabkan perubahan bumi itu merupakan penebangan pohon. Nah, penebangan pohon yang dilakukan secara liar tanpa penanaman kembali atau yang disebut dengan reboisasi. Nah, itu akan menyebabkan banjir. Terus menyebabkan apa ya anak-anak? Selain banjir. Menyebabkan apa anak-anak ibu? Iya, menyebabkan longsor. Lalu, ada yang lain? Salmia? Memperhatikan ke Salmia? Menyebabkan apa lagi Salmia? Selain banjir, longsor. Dia menyebabkan apa dia? Oke, sepertinya anak-anak ibu tidak memperhatikan nih. Lain kali, tolong perhatikan saat ibu menjelaskan ya anak-anak. Baik Ibu. Nah, selain menyebabkan banjir, longsor tadi seperti yang Raisa sebutkan, bisa menyebabkan daerah resapan air itu menjadi kurang karena tidak adanya pohon. Lalu bisa menyebabkan punahnya hewan yang ada di hutan tersebut. Itu sangat berbahaya ya anak-anak. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan ke anak-anak? Bu, mau bertanya. Tapi Ya, kenapa masih banyak orang yang menebang hutan? Kenapa masih banyak orang yang menebang hutan? Itu terjadi karena manusia yang tidak memiliki kesadaran dalam dirinya. Maka kita sebagai manusia harus mengatasi masalah tersebut dimulai dari kita sendiri. Dari kita, gimana caranya? Caranya kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu akan berdampak bagi kita sendiri juga. Makanya banyak manusia yang menebang pohon. Mereka tidak sadar. Karena itu ibu harap anak-anak ibu dengan belajar ini bisa sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan atau seperti pertanyaan Fitria tadi, tidak menebang pohon secara liar. Bisa saja menebang pohon namun harus ditanam kembali atau reboisasi. Bagaimana Fitria? Bagaimana Fitria? Apakah sudah jelas? Paham Ibu. Baik, nah selanjutnya Ibu ada video nih yang mau Ibu perlihatkan kepada kalian. Kalian tonton dan simak baik-baik ya anak-anak. Di dalam tanah tidak dapat menguraikan plastik menjadi senyawa yang berguna untuk tanah. Plastik hanya akan terpecah-pecah menjadi bagian lebih kecil. Pecahan tersebut akan mengganggu kesuburan tanah jika terakumulasi dalam jumlah yang banyak. Plastik yang dibuang begitu saja di jalan tidak akan berada di situ selamanya. Sampah plastik akan terbawa oleh angin, hujan, menuju ke saluran air, misalnya selokan. Dari selokan
sampah plastik akan terbawa ke sungai, hingga kemudian berakhir di laut. Plastik yang berakhir di laut akan berdampak pada ekosistem laut. Kondisi bumi saat ini sudah terlalu banyak polusi. Tentu saja itu adalah hasil dari pekerjaan industri dan juga aktivitas lainnya yang dibuat oleh manusia. Faktor perbuatan manusia yang berdampak negatif pada kelangsungan hidup di bumi, contohnya adalah pembakaran sampah tersebut akhirnya Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Bisa anak-anak? Anak-anak Ibu? Pada nggak semangat lagi ya, kita tepuk semangat dulu kali ya. Tepuk semangat. Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu diketuai oleh Raisa, kelompok kedua Salmiah, dan kelompok ketiga ada Sezia. Bisa anak-anak? Bisa Ibu. Oke, Raisa PD-nya ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengisi LKPD tersebut. Kemudian akan Ibu panggil ke depan nih satu-satu kelompok untuk dipresentasikan di depan kelas. Baik, silahkan dikerjakan ya anak-anak Ibu. Oke Ibu. Oke. Baik anak-anak Ibu, dari kelompok 1 apakah ada yang merasa kesulitan atau bingung? Kelompok 1. Siapa tadi kelompok 1? Saya Ibu. Kesulitan nggak Raisa? Enggak. Ya, alhamdulillah. Kelompok 2 gimana? Kelompok 2, Salmiah. Salmiah. Kelompok 3, Sezia ya tadi? Iya, Bu. Merasa kesulitan nggak Sezia? Kami Ibu. Sudah pada siap belum ini anak-anak Ibu? Apa Mia? Nah, kelompok ya, dari kelompok 3 ya? Iya, Bu. Oke. Teman-teman yang lain dengar nggak suara dari kelompok 3? Lanjut ya, kelompok 3. Yang pertama itu penebangan pohon secara liar. Oke. Nah, yang kedua pembuangan sampah sembarangan. Sampah secara sembarangan. Yang ketiga polusi asap dari pabrik. Iya, asap dari pabrik. Dampaknya menyebabkan polusi udara. Yang ketiga itu menyebabkan polusi udara. Nah, yang pertama menyebabkan longsor karena penebangan pohon secara liar. baik, yang kedua, gambar kedua. Banjir. Oke, menyebabkan banjir. Benar nggak teman-teman? Benar nggak anak-anak Ibu yang lain? Benar Ibu. Benar Ibu. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Apakah ada yang mau ditambah? Kelompok 2, Salmiah. Kami sama Ibu. Sama kelompok 1, gimana kelompok 1? Oke, Sama juga Ibu. Oke, sama semua. Nah,
Ketiga gambar tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak perbuatan manusia yang dapat menyebabkan bumi berubah. Oke, baik anak-anak. Sejauh ini Ibu rasa kalian sudah paham semua tentang materi hari ini. Nah, tapi Ibu lihat kalian kurang semangat. Sekarang kita mau melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, sebelum mengakhiri pembelajaran. Bisa anak-anak Ibu? Bisa Ibu. Oke, Ibu. Kalau yang bisa berdiri, Ibu, mohon berdiri ya. Ice breaking-nya seperti ini anak-anak. Kalau kau suka hati tepuk tangan, prok prok prok. Kalau kau suka hati petik jari, trik trik trik. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan tepuk tangan petik jari, prok prok trik, gitu ya. Kita coba sekali lagi. Dibuka mic-nya semua. Oke? 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, prok prok. Kalau kau suka hati, jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan tepuk tangan petik jari. Nah, baik. Waktunya sudah mau habis. Ibu mau mengakhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa. Apakah ada dari anak-anak Ibu yang mau mengajukan diri untuk membaca doa? Fitria, bisa nak? Fitria? Ibu, saya mau. Boleh. Doanya. Yang lain tangannya diangkat ya. Ya, Ibu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, tadi kita anak-anak sudah belajar tentang perubahan bumi, sudah berdiskusi dan juga latihan. Sekarang Ibu mau anak-anak Ibu ada yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa ya? Salmia? Bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ibu, nah pembelajaran hari ini kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan kita, Ibu. Jangan membuang sampah. Iya benar sekali Salmia, pinter. Tepuk tangan untuk kasih aplaus buat Salmia. Nah, baik anak-anak. Nah, karena sekarang sudah di penghujung waktu, Ibu ingin bertanya gimana perasaan kalian sesudah belajar dengan Ibu? Menyenangkan atau tidak nih? Senang, Ibu. Senang, alhamdulillah. Nah, Ibu harap setelah kalian belajar hari ini, kalian tidak berhenti di sini. Kalian bisa menggali dan mengeksplor lebih banyak lagi tentang materi ini supaya tidak cepat lupa dan diulang-ulang ya anak-anak. Nah, baik anak-anak Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati di jalan anak-anak, kalau ada sampah diambil ya, dibuang ke tong sampah. Jangan lupa belajar, bye-bye.